Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan aku Rani Syahda di podcast Sida Menyapa dan tentunya di channel Sida 1912. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang gimana ya? Bisa dibilang tough, pekerja keras, wanita, woman ya, a power woman gitu, luar biasa. Saat ini kita sudah kedatangan Kepala Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Ibu Dr. Ida Rindaningsih MPD dan juga sebagai dosen di Prodi PGMI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Oke. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Mbak Rani sendiri sehat banget ya ini ya. Sehat. Sudah menjelang sore. Menjelang sore, kita harus tetap sehat. Oke, ini kita akan ngomongin soal LSP. Sebenarnya LSP Sida itu berdiri sejak tahun berapa sih Bu? Kalau berdirinya tahun 2021 itu kita sudah mendapatkan lisensi ya. Tapi kalau mulai mendirikan tahun 2018. Mendirikan ya. Tapi kan proses gitu ya. Nah, lisensinya sendiri 2021. Akhir Desember lah. Akhir Desember 2021. Ada berapa skema sih Bu sebetulnya di LSP Sida sampai dengan hari ini kita ada 20 skema. 20 skema. Terus kita saat ini sedang nambah 6 skema lagi. Tapi ini masih proses. Ya, mohon doanya ya bisa semoga segera amin, uji amin. witness dan bisa diujikan mahasiswa sehingga kita punya 26 skema gitu. Oke. Nah, tadi sudah cerita ya keuangan LSP Sida. Di balik itu Bu Ida, sebenarnya lika-liku di LSP itu seperti apa? Lika-liku apa ini? Lika-liku kehidupan. Itu nanti kita beda podcast ya kalau lika-liku kehidupan. Atau lika-liku perjuangan. Lika-liku yang ada di LSP Sida. LSP Sida itu intinya seperti ini. Mahasiswa itu di awal atau semua ya dosen dan semuanya itu kan nggak paham ya. Nah ya. Apa sih saja nih LSP itu gitu ya? Apa pentingnya? Terus buat gitu apa ya? sih LSP ini kok jadi ribet gitu ya? Saya itu kuliah kok jadi tiba-tiba sudah semester 6 disuruh ikut uji kompetensi. Nah, itu salah satu lika-liku gitu ya. Kalau sudah berdiri kan sudah selesai. Itu ya. Challenge buat LSP ya. Iya betul. Untuk akhirnya meyakinkan. Betul. Ketika kita sudah bisa mendirikan LSP, terlisensi, asesornya sudah ada semua gitu ya. Instrumennya sudah ada. Terus mahasiswanya nggak ada gitu ya. Nggak sadar. Nggak gitu sadar. Nah itulah salah satu challenge kami gitu ya. Di awal berdirinya LSP sehingga untuk bisa memahamkan semuanya tentunya harus ada sosialisasi cuma ngomong gini juga nggak paham. Benar. Maka yang betul adalah ketika itu adalah kita bekerja sama dengan fakultas-fakultas yang ada, dengan dekan, dengan kaprodi, jadi ada aware semua gitu ya yang ada di situ itu memang peduli gitu ya. Oh ini ternyata lembaga sertifikasi profesi. Buat apa sih itu seperti itu? Nah ketika kita memahamkan dosen-dosen semuanya sudah paham, oh ternyata lembaga sertifikasi itu adalah kalau di perguruan tinggi ya itu kita termasuk LSP P1. P1 itu maksudnya adalah lembaga sertifikasi hasil pendidikan. Ada lagi LSP P2, ada lagi LSP P3 yang rata-rata di situ adalah hasil pelatihan. Jadi harus pelatihan dulu, terus kemudian ikut uji kompetensi. Jadi bahasanya begini Mbak Rani, kalau misalnya anak sekolah terus habis sekolah nih selesai, kalau Mbak Rani kuliah selesai, ada yang namanya skripsi. Nah, itu seperti itu ya. Kalau di LSP di P1 maka memverifikasi seluruh hasil pendidikan itu tadi. Nah, kalau kemudian di LSP sendiri ini salah satu lika-likunya ya. Yang kemudian setelah kita pahamkan semuanya, kita sampaikan nih
sesungguhnya LSP itu bukan nambah beban mahasiswa, tetapi justru melihat ternyata kalau ijazah itu kan bukti fisik. Bukti fisik hasil belajar formal semester 1 sampai dengan semester 8 sesuai dengan prodinya. Ini penting ini bahwa kita akan mulai masuk kenapa ya mahasiswa kok harus aware dengan LSP, padahal kan kayaknya kalau membuktikan kompetensinya mereka apakah ijazah itu nggak cukup. Nah gitu ya. Nah ketika lika-liku dulu ya, di lika-liku itu tadi kemudian kan kita sampaikan ke dosen-dosen, ke mahasiswa, akhirnya mahasiswa ngerti nih ya. Kita setiap asesor, setiap dosen punya kewajiban adalah memahamkan mahasiswa. Kita sosialisasi, kita tunjukkan semuanya seperti apa sih. Nah setelah selesai, ternyata mahasiswa sekarang sudah peduli. Nah terkait dengan itu benar, sudah ada ijazah, kenapa saya masih harus repot sertifikat juga gitu. Saya sudah dapat banyak sertifikat Bu, misalnya saya di BEM gitu ya. Saya sudah dapat sertifikat, saya pelatihan di sana sudah dapat sertifikat. Tapi benar. Sertifikatmu yang membikin adalah panitia penyelenggara. Nah ini kalau LSP sertifikatnya itu dari dengan lambangnya lambang Garuda Mbak Rani. Nah lambang Garuda di sertifikat itu tadi yang kemudian dari BNSP kami dikirim langsung dari Jakarta. Kita tidak mencetak dan membikin sendiri di percetakan. Nah itu bedanya ya. Nggak nyetak sendiri pakai Canva ini, enggak ya. Gitu ini ya. Ada lambang Garuda, artinya terlisensi oleh negara, bahwa negara mengakui Anda itu memang punya skill ini gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya ketika ngomong ijazah saja tidak cukup, enggak cukup. Ijazah itu adalah bukti fisik kamu itu memang sudah selesai dengan pendidikan formalmu. Nah kalau sertifikat BNSP, bukti fisik terkait dengan kompetensi keahlianmu di salah satu bidang tertentu. Nih misalnya kamu sebagai jadi lebih mengerucut ya, lebih mengerucut skillnya. Nah kalau tadi guru, ijazah S1 sudah selesai jadi guru SPD misalnya seperti itu. Nah, tetapi dengan dia punya skill lagi nih yang lainnya. Jadi apa nih? Trainer misalnya seperti itu ya. Oh iya benar. Nah, berarti dia tidak lagi menjadi sebagai seorang guru, tapi ya sih menjadi seorang trainer itu seperti itu. Nah, ada skill lain nih. Nah, sehingga misalnya ngelamar nih di sekolahan. Satunya bawa ijazah, yang satunya bawa sertifikat BNSP. Nah, sertifikat ini ternyata diujikan loh, ternyata benar. Nah, berarti kan nanti dia bisa melatih siswanya tentang apa, melatih orang tua tentang apa. Nggak usah cari trainer di luar gitu ya. Benar, sekolahnya sudah plus nih gitu seperti itu. Iya. Nah, kalau itu sekarang kalau misal dari sekolah ini, kalau aku bisa dapat yang plus trainer, guru dan plus trainer, kenapa hanya yang guru aja? Saja. Seperti itu. Nah, tetapi sertifikat trainer ini kurikulumnya juga tidak lepas dari dia belajar dari semester 1 sampai dengan 6 ini tadi. Karena apa? Kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu tidak lepas dengan dari SKKNI. Mana itu bahasa SKKNI ya. Ini untuk teman-teman ya, langsung pas nonton iki apa lagi bahasa istilah-istilah itu. Jadi istilahnya kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu bukan karangan dari kaprodi-kaprodinya begitu ya. Atau karangan dari kampusnya. Enggak gitu ya. Semuanya itu sudah ada di dalam SKKNI. Di situ ada unit-unit kompetensi. Muncul misalnya mata kuliah media pembelajaran. Bukan karena sekarang tren media pembelajaran terus ada mata kuliah itu, bukan, tapi memang kebutuhannya adalah di situ itu untuk jadi guru. Salah satunya dia harus menguasai bagaimana merencanakan sampai dengan merancang media pembelajaran. Nah itu ada ini di unit kompetensi yang membahas itu. Nah tetapi kalau sertifikat ini tadi tidak sekedar dia bisa bikin media, tetapi memanfaatkan media itu dalam berbagai situasi ketika dia menjadi seorang trainer. Gitu Mbak. Berarti munculnya skema-skema yang harus diikuti oleh mahasiswa itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan tiba-tiba ada gitu betul. Ya. Mungkin dari pihak BNSP juga mengkaji apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri kerja, gitu betul. Ya. Betul. Jadi ketika skema itu ada juga bukan sekarang harus bikin skema ini, nggak bisa. Skema itu
sudah ada aturannya, itu seperti itu. Nah, tetapi kembali lagi pada profil. Nah, profil apa? Profil prodinya. Dia mau jadi apa sih seperti itu. Nah, ternyata ada plusnya nih. Apa trainer? Apa nih? Misalnya seperti itu. Oh, dia bisa misalnya saja di UMKM. Dia tidak sekedar UMKM tapi punya sertifikat bagaimana kualifikasi 4 tentang UMKM misalnya seperti itu. Nah, itu ada jenjang-jenjangnya, beberapa pekerjaan itu seperti itu karena skema okupasi itu sudah merujuk pada profesi itu seperti itu. Profesinya apa? Sebagai seorang trainer dan seterusnya. Nah, kebetulan saya dari tadi ngomong trainer karena skema yang sedang diampu gitu ya adalah trainer Terus asesornya apakah kemudian cukup dosen itu sendiri kemudian bisa jadi asesor? Enggak. Oh, berarti nggak boleh dari internal atau boleh tapi harus melibatkan asesor dari eksternal juga? Enggak begitu. Jadi begini, asesor itu kalau di perguruan tinggi bisa dosennya sendiri, tetapi dosen tersebut tidak hanya berbekal ijazah. Nah, beda lagi ya. Nek jadi dosen, kalau jadi dosen bekalnya adalah ijazahnya dia. Tetapi ketika sudah menjadi asesor, bekalnya dia adalah punya sertifikat kompetensi asesor. Supaya dia bisa nguji. Nah, bahkan yang nguji itu juga harus punya sertifikat dan itu dua, satu sertifikat uji kompetensi, satu sertifikat asesornya supaya dia bisa nguji mahasiswa. Terus kalau saya di trainer nih, saya juga harus sudah punya skema itu. Jadi ketika saya menguji mahasiswa, itu bukan karena saya punya satu sertifikat ini, tapi saya sudah benar-benar tahu keahlian trainer itu seperti apa sih. Oh, trainer, trainer ngomongnya judes-judes gitu ya. Minimal wis di depan peserta gitu ya. Senyum kan gitu ya, ngomong dengan senyum, memotivasi pembelajaran. Bahkan hal-hal detail seperti itu harus dikuasai seperti itu. Kan trainer ya gitu ya. Hal-hal yang ada di mana? Ada di unit kompetensinya. Bagaimana dia melakukan pembelajaran jarak jauh. Betul. Bagaimana dia pembelajaran face to face. Nah, itu seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Iya. Sudah mulai tergambar ini ya Sobat Umsida seperti apa itu ya LSP dan kenapa teman-teman harus aware sama LSP gitu ya. Dan ini memang ini agak sedikit sensitif ini ya mengenai sertifikasi profesi, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu kita tahu kondisi kita di sini ini memang sulit ya untuk ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Apakah kemudian itu tadi kan bisa menjadi nilai plus untuk industri memilih kita gitu ya, menjadi meningkatkan chance kita untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya apakah LSP Umsida itu juga punya kerjasama dengan beberapa DUDI atau hanya dari pihak sertifikasi aja untuk mendukung kompetensi mahasiswanya? Oke, jadi begini. LSP itu justru ketika asesor-asesor itu merancang materi uji kompetensi gitu ya, itu kami harus ngobrolnya sama DUDI. Betul. Seperti itu. Sehingga DUDI itu akan memberikan masukan-masukan nih, itu seperti itu ya, terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi nggak boleh nih dosen, kalau dosen kemudian dia menggunakan evaluasi pembelajarannya berdasarkan rencana pembelajarannya tadi ya, materinya. Nah, kalau kami kalau disama-samain gitu kan jadi mudah ya, cepat. Kalau kami nggak bisa gitu. Kebutuhan DUDI seperti apa? SKKNI-nya ngomongnya seperti apa? Sehingga ketika kita nguji praktek mahasiswa memang sudah sesuai dengan SKKNI yang ada, tetapi kemudian di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang itu memang mahasiswa paling tidak cakap lah, dia paham betul terkait dengan bidang yang dia geluti. Betul. Sehingga secara practically gitu ya, secara praktisinya. Sehingga DUDI di sini sangat berperan nih, itu seperti itu. Jadi kami harus bekerja sama dengan DUDI. Tetapi kembali lagi nih, misalnya seperti ini. Apakah
ketika Umsida sudah bekerja sama dengan si Dudi A nih gitu ya. Terus kemudian mahasiswa yang lamar di situ pasti diterima kembali lagi ya kalau seperti itu ya. Skill gitu ya. Masuk, ada yang punya ijazah, ada yang punya sertifikat, ya cari yang sertifikat. Tetapi sama-sama punya sertifikat, maka akan diadu nih kan gitu ya. Mana yang lebih mendekati kebutuhan daripada perusahaan itu kan seperti itu ya. Mana ataukah instansi tersebut. Nah, itu kembali lagi seperti itu ya. Nah, kalau di BNSP itu kan ketika kita nguji hasilnya itu rekomendasinya itu kan kompeten dan belum kompeten, bukan tidak kompeten. Artinya ketika belum kompeten nih, gitu ya, mahasiswa bisa mengulang atau tidak. Mahasiswa di sini kan istilahnya asesi. Kalau asesornya asesor seperti itu. Ini istilah-istilah yang teman-teman harus paham gitu ya, bahwa asesor adalah yang menguji, kasarnya begitu ya. Dan, kemudian mahasiswa tadi sebagai asesinya. Nah, itu seperti itu. Sehingga ketika ada asesor, kemudian ada asesi, ketika diuji dan lain sebagainya, rekomendasinya adalah kompeten dan belum kompeten. Nah, ketika belum kompeten nih, seperti itu, perlukah mahasiswa mengulang? Boleh. Tetapi kami sudah sampaikan kok ke teman-teman mahasiswa. Kadang mahasiswa ada yang nangis-nangis ya. Bu, nanti kalau saya nggak kompeten, belum kompeten, nanti nggak bisa diterima di dunia kerja gitu ya. Ijazah kamu sudah cukup gitu ya. Tetapi kembali lagi, skill kamu nih yang khususnya di sini nih ternyata belum terasah secara maksimal gitu ya. Sehingga butuh jam terbang. Bisa jadi pada waktu kuliah kurang mengembangkan diri begitu ya. Kadang kan dosen sudah berusaha nih, perguruan tinggi sudah berusaha dengan kurikulumnya seperti itu ya. Tetapi si mahasiswa ketika hanya pasif dalam artian ya sudah, kalau ada kegiatan ayo ikut, kalau enggak ya sudah gitu ya, tanpa mahasiswa kupu-kupu ini kuliah gitu pulang ya, kuliah selesai, pulang gitu ya, selesai itu. Kalau sudah seperti itu selesai sudah. Tapi kalau dia mau mengembangkan diri, terus dia lanjutkan nih ke pengabdian ke kemana lah itu seperti itu, ke temannya atau kemudian dia ke sekolahan atau kemana, ya pastinya kompetensinya dia terasah. Sehingga ketika dia uji kompetensi di LSP sebenarnya nggak perlu yang belajar seperti apa, karena sudah dilalui loh ini gitu ya. Dari semester 1 sampai dengan semester 6 KKN sudah, PLP sudah, dan magang sudah semuanya gitu. Nah, itu seperti itu. Kira-kira gitu sih. Gitu ya. Nah, ini kita mulai masuk ke mungkin sedikit curhatan mahasiswa ya, yang ya selenting-selenting kita dengar ya. Kita akan riset gimana sih menurut mereka LSP itu ya kan. Nah, mindset mereka itu kan apalagi kalau sudah semester 5, 6 gitu ya, beda. Waduh, aku ini sudah berat dengan KKN ya, dengan segala laporannya dan lain sebagainya. Kemudian mereka harus mulai membuat kerangka skripsi atau mungkin artikel kalau sekarang ya. Kalau dari sisi kepala LSP ini ya, untuk merubah mindset mahasiswa agar enggak, ini tuh bukan beban, tapi ini tuh sebuah kunci untuk Anda ke depannya agar lebih mudah. Ini tips and trick agar merubah mindset mahasiswa agar nggak terbebani dengan LSP itu gimana? Itu sudah dibikin di Instagram itu, Pak. Mbak Rani, teman-teman silahkan cek Instagramnya LSP Umsida. Benar. Ya. Ini Instagramnya di LSP Umsida. LSP Umsida. Jadi di situ itu ditanya gitu ya, mahasiswa itu tanya gitu ya, tips lulus sertifikasi gitu ya. Apa saja gitu, lucu nih. Satu, berdoa gitu. Terus yang kedua memahami gitu ya. Jadi seperti ini, sebelum mahasiswa tes dia dinyatakan kompeten atau belum kompeten, mahasiswa itu di APL 01 istilahnya itu semacam instrumennya itu dia sudah harus bisa checklist. Misalnya saja nih di kompetensi pembelajaran face to face, di situ ada apa saja, dia itu sudah bisa mencanteng, kalau ini seperti ini, saya kompeten, saya bisa ini, di checklist sudah di checklist sendiri. Nah, itu seperti itu di APL 02 ya. Nah, kemudian nanti si asesornya
ngecek nih gitu ya. Oh, berarti mahasiswa ini sudah siap untuk dilanjutkan dan diuji. Jadi bukan dia dipaksa untuk kemudian tiba-tiba gitu ya. Nah, maka tips and triknya seperti apa ya tadi? Pertama berdoa gitu ya. Terus memahami kita harus yang melibatkan ada di Allah APL. dalam segala hal. Yang ada di APL 02 itu adalah asesmen mandiri gitu ya. Asesmen mandiri itu diisi oleh mahasiswa. Tujuannya nanti dia baca, pahami. Oh, nanti berarti saya yang dites tentang ini dan di kuliah bisa. Tapi yang pasti itu begini. Kadang mahasiswa berpikir nanti ada soal-soal yang sulit yang harus dijawab, bukan, karena di situ itu yang dites adalah justru kompetensinya. Kalau dia sudah bisa melakukan, ya pasti dia bisa menjawab. Jawabannya adalah tanggapan apa sih yang sudah dilakukan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan nanti ada soalnya juga gitu. Dia praktek, dia juga ada soal yang harus dikerjakan, misalnya seperti itu. Atau ada wawancaranya. Nah, kalau dia misalnya begini, Mbak Rani sudah kuliah seperti ini, terus kemudian sudah sering ikut kegiatan, kemudian mengembangkan diri dan lain sebagainya. Kan ya seputar yang dilakukan itu, dan dia sudah tahu betul kalau saya di misalnya saja di mana ya, misalnya di pengumpul zakat gitu ya, atau saya di trainernya, atau saya di penerjemah teksnya, itu seperti itu. Dia sudah ngerti kan, oh saya harus menguasai ini, saya harus menguasai ini. Dia disuruh presentasi, ya sudah, apa yang harus dipikir, karena ini bukan kayak kuliah sing harus hal-hal sing apa ya istilahnya teori yang harus mereka gitu ya. pelajari kemudian. Tapi kan skillnya. Skillnya yang diuji. Nah, skill itu memang tidak lepas dari kajian-kajian teorinya, tetapi kan implementasi praktisnya itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Tenang, ini bukan beban ya. Justru ini akan memudahkan langkah Anda ke depan, apalagi menghadapi jadi paham dulu bonus demografi yang besar. Kuasai sudah. Nanti kan di situ ada semacam bimbingan teknis apa saja sih yang nanti dilakukan oleh teman-teman ketika uji kompetensi. Dan di kuliah itu apa yang kita ujikan itu sudah diajarkan, sudah ditugaskan, tinggal dia itu kayak mengulang lagi. Nah, ini mulai challenge, ini mulai mereka berdebar lagi. Tapi memang benar Mbak Rani, 2 tahun pertama itu kami berjuang bagaimana mahasiswa itu aware dan bukan menjadi sebuah beban. Tapi sekarang nih, gitu ya, mahasiswa itu selalu bertanya kapan ukon, kapan ukom. Berarti mereka sudah sadar. Berarti luar biasa ini sobat kampus Umsida ini sudah sangat aware begitu sudah ya. Paham dia. Oh, ternyata ini benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Oh, ternyata begitu saya ikut seperti ini kan dites nih kompetensinya. Iya. Itu seperti itu ya, bergantung bidangnya masing-masing ya. Kalau yang welding ya apa caranya mesin-mesin itu nggak tahu ya diapakan seperti itu. Yang itu diawasi langsung. Dan itu ketika welding itulah luar biasa untuk perusahaan-perusahaan Jepang dan lain sebagainya dicari kan sertifikasi welding misalnya seperti itu. Begitu dilihat memang benar-benar secara kualitas skillnya bagus, ya kenapa enggak, kan seperti itu. Ini tadi di-spill soal Jepang ini, berarti sertifikasi kompetensi ini juga tidak hanya berlaku di Indonesia atau bahkan bisa dipertimbangkan untuk perusahaan-perusahaan asing gitu. Cuma memang beberapa SKKNI yang ada saat ini masih untuk dunia yang di Indonesia sendiri itu seperti itu ya, masih internal di Indonesia sendiri. Iya, benar. Tapi kita juga akan mengembangkan skema-skema yang itu memang dibutuhkan di luar sana. Itu harus itu seperti itu. Nah, mengikuti nanti roadmapnya Pak Rektor nih. Gitu. Iya, tentu aja karena ini roadmapnya Umsida akan semakin berkembang setelah ini akan ke ASEAN dan juga internasional. Ketika sudah di ASEAN, mau tidak mau skema ini juga harus mengikuti. Oke. Tadi mungkin walaupun mungkin Bu Ida sudah spill gitu ya, apa aja yang akan diujikan. Sebenarnya secara konkretnya, step by step uji di LSP itu apa aja sih? Mungkin dari step pertama itu mereka harus ngapain, step kedua harus ngapain, step ketiga harus ngapain. Kalau di Umsida ya, kita sudah tersistem gitu ya. Jadi dia setelah selesai semester 6 boleh
langsung daftar. Ketika daftar tentunya ada persyaratan administratif. Persyaratan administratif salah satunya nih gitu ya, dia harus mengumpulkan yang namanya sertifikat magang. Sertifikat dia yang mendukung skema yang mau diambil itu tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat ini memang sudah dilalui di mata kuliah tersebut. Itu sudah syarat utama. Itu seperti itu. Kemudian setelah dia melengkapi semua pemberkasan itu tadi, dia mengisi yang namanya APL 01, APL 02. Masuklah ke sistem nih. Kita sudah ada sistem UKOM. Setelah itu mereka akan masuk sosialisasi. Kita harus sosialisasi dalam artian memahamkan semacam BIMTEK gitu ya, terkait ke mahasiswa, terkait seperti apa sih mekanisme nanti ketika kamu itu UKOM, apa saja sih yang harus dibawa, itu seperti itu. Kemudian muncullah jadwal kapan mereka uji. Ketika jadwal itu sudah uji, memang itu sudah kesepakatan antara si asesor dengan asesinya. Nah ini bedanya. Jadi asesi itu boleh bikin kesepakatan dengan asesornya kapan diuji. Wow. Ini luar biasa. Jadi jadwal memang sudah keluar gitu ya. Tapi kemudian ada kesepakatan karena kembali lagi mahasiswa itu istilahnya ada yang semester 6 itu sudah mulai berwirausaha gitu ya. Buka les-lesan gitu ya. Sibuk terus jualan apa gitu ya. Benar-benar. Yang sekarang lagi macam-macam gitu ya, waralapa dan lain sebagainya. Oke, bisanya seperti ini Pak. Oke. Seperti itu. Jadi itu salah satunya ya. Setelah itu mereka UKOM dengan siapa? Asesornya. Kemudian sama asesornya direkomendasikan kamu kompeten atau belum kompeten. Nanti ada pleno yang kemudian nanti di situ ditetapkan mahasiswa itu kompeten atau belum, dan berkas ini tadi kita kirimkan ke Jakarta laporan secara sistem. Barulah kemudian kita mendapatkan sertifikat. Dan kemudian sertifikat, mahasiswa menerima sertifikat itu tadi. Oke, itu step by stepnya ya. Dan ini nggak hanya untuk mahasiswa UMSIDA ya, alumni boleh ya? Enggak boleh. LSP P1 itu Mohon hanya maaf ya mahasiswa teman-teman alumni ya, karena kemarin ada pertanyaan nih, aku ini masih pengen ikut LSP gitu. Bener. Ya. Nah alumni yang dulunya belum pernah ada LSP, belum diwajibkan LSP gitu ya, itu banyak yang datang dan minta. Nah benar. memang kami bilang mohon maaf ini LSP P1 sehingga masih fokus, bukan masih ya, tapi memang harus fokus memang di kategorinya mahasiswa. P1 dan harus fokus di mahasiswa. Betul. Kalau sudah selesai ya harus dengan P3. Seperti itu. Kalau kami begitu ya. P1 gitu. Oke, jadi gitu sudah terjawab ya teman-teman untuk alumni ya. Oke, terakhir Bu Ida, harapan LSP UMSIDA untuk kedepannya di mahasiswa atau mungkin kinerja LSP kedepannya begitu ya, untuk tentunya mahasiswa UMSIDA apa kita? Kembali lagi pada visi kami gitu ya. Bagaimana kami bisa mengantarkan gitu ya, bisa menguji gitu ya mahasiswa seperti itu. Intinya kami bisa mengantarkan teman-teman mahasiswa ini dengan adanya uji kompetensi ini memang benar-benar menjadi apa ya istilahnya, kekuatan atau kompetensi yang luar biasa mereka, sehingga perusahaan atau Dudi itu apa ya namanya ya, mempertimbangkan dengan benar-benar gitu ya. Gitu ya. Harapannya seperti itu, sehingga sertifikat itu bukan sekedar sertifikat yang mereka harus melewati karena diwajibkan gitu ya. Tetapi mereka memang sadar bahwasanya itu penting dan itu memang benar-benar bisa digunakan untuk melamar kerja dan bisa diterima di institusi terkait, di instansi yang memang dia inginkan. Nah itu seperti itu. Tapi kan harus benar-benar gitu ya, benar-benar dia memang paham, menguasai skillnya. Nah, jadi nyambung ini antara ijazahnya tadi, hasil belajarnya dengan skill khususnya dia. Jadi punya dua kan keahliannya. Kalau yang satu kan secara umum nih tentang bidangnya dia, prodinya. Yang ini lebih khusus lagi nih di kompetensi skill yang bisa jadi tidak dimiliki oleh temannya. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang
mau mengikuti LSP tenang gitu ya. Ini akan menjadi kunci masa depan Anda, bukan hanya untuk meningkatkan peluang Anda agar diterima oleh Dudi, tapi itu juga akan mengatasi agar Anda itu mendapatkan pekerjaan yang benar-benar relate dengan skill yang Anda miliki gitu ya. Karena ini juga permasalahan umum. Betul. Tidak diterima kerja nyalakan ijazahnya, enggak. Iya. Kita itu tadi. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Ida telah bergabung ya dengan kami dan juga menjelaskan lebih detail seperti apa LSP Umsida. Oke, Sobat Kampus, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bu Ida dan juga semoga sehat selalu. Dan sekilas itu tadi mengenai LSP Umsida. Jangan lupa untuk terus nonton Umsida Menyapa. Stay tune karena kita akan masih banyak lagi mengulik hal-hal yang terjadi baik dari dunia global maupun internal yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih. Terima kasih.